sebelum saya mulai lebih jauh, saya cuma mau bilang, kalau saya udah dengar nama ini dari saya sekolah ya, saya nggak mau ngebandingin tahun berapanya, jadi nggak mau adu umur, tapi saya udah mendengar nama ini dari saya sekolah. Cuman asumsi saya pada saat itu adalah nama ini sering disebut dengan kasus yang sama, yaitu minyak BBM, tetapi seperti tidak tersentuh gitu. Kayaknya nama ini selalu lepas gitu, seolah-olah bersih. Nah, saya mau tahu sampai akhirnya kasus ini dan ditetapkan beliau menjadi tersangka, ini sejarahnya gimana dulu? Siapa yang kira-kira mau menjelaskan? Oke, Mbak Wilda, silakan. Kayak tadi kata Mbak Syafina tadi, ini udah lama banget, bahkan sejak Mbak Syafina masih sekolah itu udah 1 dekade lebih betul, yang 1 lalu dekade kan. lebih. Itu kayak bahkan mungkin dari sebelum pemerintahan Jokowi juga udah sering disebut juga namanya. Tadi sejarahnya gimana? Ya ini mungkin setiap kali pemerintahan baru pasti tersinggung. Ada aja muncul nama-nama ini kan, nama sosok Riza Khalid ini. Terutama waktu itu sempat ramai ketika di era Presiden Jokowi, itu dia ada ketika Menteri SDM-nya dijabat oleh Pak Sudirman Said, itu dia membentuk tim reformasi tata kelola migas atau dikenal dengan tim anti mafia migas kan gitu. Nah itu kenapa tujuannya itu untuk ya ibaratnya untuk memutus mata rantai mafia ini kan. Tapi di situ juga nama Riza Khalid juga udah sempat disebut juga, dikabarkan juga, bahkan trading armnya Pertamina juga udah dibubarkan, tapi at the end setelah sampai tim ini dibubarkan juga belum tersentuh nih. Dan setelah lebih dari 10 tahun kemudian nih akhirnya kena. Bisa dibilang kena juga ya, nih. Akhirnya kena juga. Nah tapi ini tinggal kita masih akan terus nyaksin sih nanti ini sampai seberapa jauh nih Kejagung bisa benar-benar membuktikan keterlibatan Riza Khalid ini dan seperti apa perannya di kasus ini. Karena kan kalau kasus ini sebenarnya kalau kita terkait sebelumnya kan akhir Februari lalu Kejagung sudah mengumumkan beberapa tersangka ya, at least 9 tersangka di akhir Februari terkait dengan kasus tata kelola minyak mentah maupun BBM. Dan saat itu kan disebutkan periodenya 2018 sampai 2023. Tapi yang mengejutkan ketika tadi malam pengumuman tersangka baru, 9 tersangka baru itu merembet ke pejabat-pejabat bahkan sebelum di periode 2018-2023 nih. Nah, itu yang tadi mau saya tanyakan. Ada keterlibatan dengan pegawai-pegawai sebelum 2018 sampai dengan 2023. Nah, sekarang kalau saya sekolah aja, saya itu udah sekolah dari sebelum 2018. Udah punya anak gitu. Sekarang saya udah anak 1. Makanya ini harusnya kayaknya kaitannya bisa lebih panjang ya nggak sih? Iya, benar-benar. Gimana Mas Iqbal? Ya kalau yang semalam ini kan pengumumannya terkait karena dia penerima manfaat dari PT Orbit Terminal Merak itu ya. Dan sebelumnya di bulan Februari itu kan anaknya juga sudah menjadi tersangka atas nama Kerry kan. Jadi sebenarnya ketika diumumkan juga ini persis kayak kasus timah ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ada juga kan pemiliknya Sriwijaya Air juga ada masuk di situ sebagai istilahnya penerima manfaat dari kegiatan ini. Penerima gitu. Dana korupsi. Ya, penerima manfaat lah, beneficial owner namanya gitu kan dari praktik ini. Nah, memang PR-nya menurut saya terkait Riza Khalid ya, Kejagung kan sudah memanggil 3 kali dan tidak pernah dipenuhi gitu ya. Dan tidak ada pernah di Singapura ya kabarnya. Katanya ada di Singapura. Jadi saya berharap memang setelah ini tentunya beliau bisa ditangkap ya dan ditahan gitu. Jadi biar terang benderang gitu loh. Jadi praktik ini kalau memang pemerintah serius, kan Presiden Prabowo juga pernah bilang kita akan kejar koruptor sampai Antartika gitu kan. Nah ini kan di Singapura nih, berarti kan dengan hubungan kita dengan Singapura juga semakin erat belakangan. Udah ada beberapa perjanjian ekstradisi juga, setahu saya harusnya sih ini bisa diselesaikan ya. Iya.